Come on, Home for Generation yang di rumah-rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hey. Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey. Haleluya. Home for Generation katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey. Kembali tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik di rumah-rumah kalian. Home for Generation. Hey. Mari sambil angkat tangan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on teman-teman di rumah-rumah katakan haleluya. Come on. Amin. Haleluya. Amin. Come on, lebih lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Hey. Amin. Yeah. Come on, Home for Generation, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yeay! Haleluya! 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada saat ini, Tuhan mau menjamah kalian. Tuhan mau ketuk pintu hati kalian. Hari ini kita mau naikkan syukur buat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari naikkan syukur kalian teman-teman, buat segala kebaikan Tuhan, buat penjagaannya yang sempurna. Ya
Alabaralabaya shikaralabaralabara. Alabaralabaya shikiririririririri. Yaralabaralabaralabara. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Kau pencipta hidup kami ya Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Yesus, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Come on, katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Mari sembah Tuhan. Segala pujian, segala sembah, keagungan kami hanya naikkan bagi namamu Tuhan. Biar kami semakin kecil dan Kau semakin besar ya Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagimu. Oh, ya ralaba, syandaralabu, ya ralaba ya Kiaralaba ya shikaralaba takaralaba ya Kau yang layak terima puji, terima sembah kami. Haleluya. Alabaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Dan syukur bagimu,
Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, mari sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Alabayas, alabar, 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 alabayas. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, hari ini kalau saudara suka judul khotbah, saya kasih judul Bukan Jalan-Jalan. Oke. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu bukanlah jalan-jalan. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Karena ada perbedaan antara jalan-jalan dengan yang namanya perjalanan. Karena yang namanya jalan-jalan itu tidak selalu memerlukan yang namanya tujuan. Ya, makanya kalau saudara-saudara pernah ketemu teman atau rekan di mall, kemudian teman-teman menyapa, saudara-saudara menyapa, dari mana nih? Mau kemana? Kemudian dia bilang, enggak, jalan-jalan aja. Iya kan? Karena yang namanya jalan-jalan itu tidak perlu memerlukan yang namanya tujuan. Nah, kekristenan itu bukanlah sebuah jalan-jalan. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan itu kita memerlukan yang namanya tujuan. Oleh sebab itu hari ini kalau kita menyebut diri kita orang percaya, kita menyebut diri kita murid Kristus, maka seharusnya kita memiliki tujuan. Dan apakah tujuan dari kekristenan kita? Tujuan kekristenan kita bukan membuat saudara-saudara menjadi diberkati. Tujuan kekristenan kita juga bukan membuat saudara menjadi orang percaya yang hidup dalam kenyamanan. Tujuan kekristenan kita bahkan bukan sekedar membawa kehidupan kita ke sorga. Karena kalau kita memahami kekristenan kita dan kita percaya bahwa kita menjadi orang percaya hanya untuk sekedar membawa kita ke sorga, makanya pemahaman kita tidak ada bedanya dengan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain juga menawarkan sorga. Saya bukannya tidak percaya sorga, saya percaya bahwa sorga itu nyata. Saya percaya bahwa ketika saya dipanggil Tuhan, saya akan masuk sorga. Tapi sorga itu bukan tujuan, sorga itu adalah akibat daripada kita percaya kepada Tuhan. Akibat kita menjalani kekristenan kita, maka kita akan masuk sorga. Tapi apakah tujuan utama dari kekristenan kita? Tujuan utama dari kekristenan kita adalah saudara dan saya, kita harus serupa dengan gambaran Tuhan. Tujuan kita percaya kepada Tuhan adalah supaya dalam kehidupan kita itu ada gambaran Tuhan, ada kualitas Tuhan, ada karakter Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa tujuan kekristenan kita harus kita arahkan kepada keserupaan dengan Tuhan? Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, Roma 3:23 katakan manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia telah jatuh dalam dosa. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tersalib buat kita, dia mati buat kita. Tujuannya adalah dia ingin mengembalikan kemuliaan yang pernah hilang karena manusia jatuh dalam dosa itu, supaya begini, supaya ketika kemuliaan itu ada dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan di dunia ini, di bumi ini. Oleh sebab itu, tujuan kekristenan kita bukan yang lain. Tujuan kekristenan kita adalah serupa dengan gambarannya. Itu dia. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan memproses kehidupan kita? Kenapa Tuhan nggak kemudian langsung ketika kita percaya kepada Dia, kita dibaptis, kenapa Tuhan nggak langsung bawa kita ke sorga? Kenapa kita mesti hidup di dunia ini lagi? Kenapa saya harus berjumpa dengan saudara lagi? Kenapa Tuhan masih membiarkan kita ada di muka bumi ini? Karena Tuhan ingin membentuk saudara semakin lama semakin serupa dengan gambarannya. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah di tanah Mesir. Mereka hidup di Mesir puluhan tahun. Mereka hidup di tanah Mesir ratusan tahun. Mereka begitu, gaya hidup Mesir begitu melekat dalam kehidupan mereka. Sehingga pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah penjajahan, mereka nggak langsung dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan, saudara baca di dalam Alkitab saudara, Tuhan membawa mereka masuk dalam sebuah perjalanan yang sangat tidak enak, yaitu masuk di padang gurun. Selama 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, kenapa Tuhan memproses kehidupan kita. Kenapa Tuhan ingin membentuk kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita memiliki karakter Kristus. Supaya kualitas Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Galatia 5, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Perhatikan baik. Saudara-saudara, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi kita udah tahu bahwa buah roh itu harus kita hasilkan dalam kehidupan kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan buah roh itu? Yang dimaksud dengan buah roh itu adalah karakter Kristus. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam kita, supaya dari dalam kehidupan kita memancarkan kualitasnya Tuhan. Apakah kualitasnya Tuhan? Ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Makanya Alkitab katakan dalam Galatia 5 ayat ke-23, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia ingin mengeluarkan kualitasnya dalam kehidupan kita. Dia ingin membentuk kehidupan kita. Makanya ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, apapun yang gak enak yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita. Makanya kalau respon kita gak benar, respon kita gak baik, makanya kita gak pernah bertumbuh dewasa dalam kehidupan ini. Tapi kalau waktu proses itu hadir dalam kehidupan kita, masalah itu hadir dalam kehidupan kita, kemudian kita berespon benar, maka kita akan semakin dewasa di dalam Dia. Kita akan bertumbuh di dalam Dia. Kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sabar. Saudara percaya nggak kalau sabar itu karakter Kristus?
Ya, kalau saudara percaya kalau sabar itu adalah karakter Kristus, pertanyaan saya yang kedua adalah, Tuhan mau nggak supaya saudara menjadi orang yang sabar? Ya, saya percaya Tuhan mau supaya saudara menjadi orang yang sabar. Pertanyaan saya yang selanjutnya, bagaimana caranya Tuhan membuat saudara jadi pribadi yang sabar? Bagaimana caranya? Apakah caranya dengan ditumpangin tangan, saudara ditumpangin tangan dengan hamba Tuhan yang sakti mandraguna, tumpang tangan, saudara jatuh, guling-guling, nangis-nangis. Waduh, begitu saudara bangun, bangkit, puji Tuhan, Pak Pendeta saya udah sabar. Apakah dengan begitu caranya? Enggak. Ya, saya bukannya tidak percaya kuasa penumpangan tangan, saya percaya kuasa penumpangan tangan. Tapi penumpangan tangan itu hanya seperti jumper aja kalau mobil lagi mogok. Ya, saudara-saudara tahu ya mobil mogok ya. Kenapa mobil bisa mogok? Karena akinya mati. Nah, aki yang mati itu harus di-jumper, harus di-jumpstart dengan aki lain lagi. Makanya waktu di-jumper aki yang mati itu langsung hidup. Betul gak sih? Nah, iya kan. Penumpangan tangan itu sama seperti jump start. Hari itu mungkin roh kita mati, roh kita melempem. Makanya kita perlu ditumpangin tangan. Supaya apa? Supaya roh yang ada di dalam kita itu menyalah lagi. Roh yang ada di dalam kita itu bangkit lagi. Tapi untuk membentuk saudara menjadi pribadi yang sabar, bagaimana caranya? Nggak cukup hanya dengan ditumpang tangan. Salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang sabar adalah dengan cara Dia akan mengirimkan orang-orang menyebalkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu orang-orang menyebalkan itu hadir dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa mengeluarkan karakter kesabaran. Mengampuni itu karakter Kristus bukan? Tuhan mau nggak supaya teman-teman semua, saudara-saudara semua memiliki karakter mengampuni? Mau pasti. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya Tuhan membentuk kita, supaya kita memiliki karakter yang bisa mengampuni? Bagaimana caranya? Ditumpang tangan lagi? Enggak lah, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki karakter mengampuni? Salah satu caranya Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menyakiti hati kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk kemudian melukai hati kita, melukai perasaan kita. Waktu ada orang-orang yang hadir untuk melukai hati dan perasaan kita, disitulah Tuhan sedang membentuk karakter mengampuni, supaya karakter mengampuni itu keluar dari dalam kita, terekspresi keluar. Makanya kalau kita mengerti kebenaran ini, kita nggak akan pernah underestimate semua orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa begini, semua orang yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita, mereka bukan hadir tanpa tujuan. Mereka hadir dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Itu dia caranya. Ya, makanya begini, respon kita harus benar. Ketika persoalan, ketika masalah, ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, kalau kita punya respon yang benar, maka kualitas Kristus itu akan muncul dari dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat yang 10 katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saya ulang sekali lagi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus menjelaskan, memberikan suratnya kepada jemaat di Kolose, supaya begini, ketika kita memutuskan menjadi manusia baru, seharusnya keputusan kita itu membawa kehidupan kita untuk terus-menerus diperbaharui. Artinya apa? Artinya begini, kalau hari ini teman-teman, saudara-saudara, nggak suka dengan saya, nggak masalah. Karena saya tahu
1 tahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang, teman-teman semua akan suka dengan saya. Karena apa? Karena semakin hari hidup saya semakin diperbaharui. Dan kalau hari ini teman-teman udah suka dengan saya, percayalah 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, teman-teman akan jauh lebih suka lagi dengan saya. Karena apa? Karena semakin hari hidup saya semakin diperbaharui. Semakin hari kualitas yang ada dalam kehidupan saya semakin meningkat. Semakin hari hidup saya semakin jadi berkat buat banyak orang. Semakin hari ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bentuk dalam kehidupan saya. Sehingga begini, waktu orang di luar sana melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini, Tuhan bekerja bukan hanya untuk sekedar menolong kehidupan kita. Tuhan bekerja karena Tuhan ingin menuntun kita dari satu perjalanan ke perjalanan lain. Karena Alkitab berkata kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Apakah artinya kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya? Artinya bukan kita berjalan dari satu berkat kepada berkat lainnya. Bukan. Kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya adalah semakin hari kita semakin berkualitas. Kita akan berkualitas, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Itulah yang dinamakan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Makanya hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita berespon dengan benar. Supaya apa? Makin hari kehidupan kita makin memiliki kualitas Kristus, memiliki karakter Kristus. Yang kedua, kenapa Tuhan bekerja dengan proses? Supaya kita sampai kepada tujuannya. Yang kedua adalah supaya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kalau kita menjadi orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, tapi semakin hari kita nggak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita nggak bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka ketika goncangan itu datang, ketika banjir datang, angin datang, hujan datang, menghantam kehidupan setiap kita, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang roboh. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tergerus. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kalah dalam kehidupan. Karena apa? Karena saudara tidak mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nggak bisa enggak, kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak bertumbuh. Saya nggak marah-marah hari ini ya. On fire ini. Berapi-api. Oke, ya makanya kita harus mengenal Tuhan. Saudara pernah dengar kisah Ayub ya? Kisah Ayub, ini Ayub orang yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita membaca Ayub 1, pasal 1 ayat yang pertama, Alkitab katakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ini Ayub. Siapakah Ayub? Orang itu saleh dan jujur. Saudara lihat, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi Ayub ini orang yang diberkati. Karena orang-orang di zamannya Ayub itu kalau punya anak banyak berarti dia diberkati. Itu dia, ukurannya anak, ya kan? Makanya kalau ada orang yang mandul, nah dia merasa bahwa hidupnya nggak diberkati. Oke? Jadi Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, diberkati. Ayat yang ketiga katakan begini, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya. Saya ulang sekali lagi. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub itu bukan orang kaya. Ayub itu orang terkaya. Saudara, ini kan yang diingini oleh setiap orang kan.
Bagaimana kita hidup semuanya hebat, luar biasa, lancar jaya, ya kan? Kita memiliki semuanya, ini yang diinginkan semua orang. Tapi saudara tahu nggak? Ya, yang Ayub nggak tahu hari itu adalah kemudian begini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Yang terjadi dalam kehidupan Ayub adalah, saudara bisa bayangkan dalam waktu 1 hari, itu hartanya yang dia dikatakan orang terkaya di belahan timur, habis, bangkrut dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari saudara bisa bayangkan, anaknya 10 mati. Saudara bisa bayangin ya, saudara pulang ke rumah, peti mati anak saudara 10 ada di depan rumah saudara. Ini Ayub nggak gila aja udah bagus Bapak Ibu. Halo? Ini Ayub nggak gila aja udah bagus nih saudara-saudara. Betul nggak sih? Itu dia, bukan hanya hartanya habis, bukan anaknya mati semua, iya kan? Bahkan Alkitab mencatat kulitnya Ayub mengalami borok yang sangat gatel luar biasa. Ya kan, sampai Ayub nggak sanggup untuk garuk dengan tangannya, dengan kukunya, dia harus pecahin beling untuk menggaruk boroknya yang gatel itu. Istrinya mencemooh Ayub. Buat apa Ayub kamu menyembah Allah? Tuh udah tinggalin Allah. Ayub punya sahabat-sahabat, bukannya mendukung Ayub, tapi kemudian menghakimi Ayub. Ayub, selama ini kami pikir kamu orang baik Ayub. Ternyata kamu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Temannya menghakimi Ayub. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Ayub, Ayub mengalami krisis yang sangat luar biasa, mengalami masalah yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita mempelajari Ayub 42, ya, saudara baca ya perikopnya di dalam pas ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa keadaan Ayub dipulihkan. Ya, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya dikembalikan, bahkan Alkitab mencatat bahwa level anaknya Ayub itu Miss Universe. Karena Alkitab berkata, anak-anaknya Ayub itu nggak ada yang lebih cantik di belahan dunia ini. Paling cantik, kelas Miss Universe. Ya, itu ya, kulitnya Tuhan ganti dengan kulit yang baru, kayak kulit baby, ya kan? Teman-temannya kemudian mendukung Ayub, yang nggak diganti adalah istri. Ya, Alkitab tidak mencatat istri diganti, makanya kalau cari istri hati-hati, ya kan? Karena istri nggak diganti di sini, betul nggak sih? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang paling penting dari kisah Ayub adalah bukan bagaimana keadaan Ayub dipulihkan. Ada sesuatu yang mendahului, yang Tuhan ingin supaya Ayub mengerti tujuan kenapa Ayub diproses sama Tuhan. Apakah tujuan dari Ayub diproses sama Tuhan? Alkitab katakan begini dalam Ayub 42, ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi ternyata kalau kita mempelajari ayat ini, ternyata Ayub mengenal Tuhan itu dari desas-desus. Ayub mengenal Tuhan itu dari apa kata orang, dari rumor, dari gosip. Saudara bisa bayangin ya, Ayub mengenal Tuhan dari desas-desus aja. Salehnya udah kayak begini, betul gak sih? Tapi apa yang penting, kenapa Tuhan mengizinkan proses dalam kehidupan Ayub? Supaya ini yang paling penting ya, ayat yang selanjutnya katakan begini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dari semua proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub, dalam semua krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, sesuatu yang berat terjadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan mau supaya Ayub mengenal Dia dengan benar. Sehingga Ayub bisa berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu dia. Jadi dari semua masalah yang pernah kita hadapi dalam kehidupan ini, pertanyaannya begini, saudara bertumbuh gak dalam pengenalan akan Tuhan? Karena kalau masalah hadir dalam kehidupan saudara, kemudian saudara nggak pernah belajar dari masalah itu. Saudara nggak pernah menangkap apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara nggak pernah belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Maka apa yang terjadi?
Nah itu, remedial lagi dia. Remedial lagi dia, ya ulangan perbaikan lagi. Makanya kenapa pernah mikir nggak? Kenapa masalah yang sama terus datang dalam kehidupan kita? Ya, ada orang-orang Kristen masalahnya dari dulu sampai sekarang sama terus. Dari dulu utang mulu, dari dulu nggak bisa mengampuni mulu, kepahitan mulu. Kenapa ada orang-orang kayak begitu? Karena dia nggak pernah belajar apa yang terjadi, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Makanya hari ini, kalau saudara ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kenalilah Tuhan melalui masalah saudara. Ya, Alkitab katakan apa dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, jadi hari itu kita belajar di sini bahwa Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Jadi inisiatifnya bukan datang dari murid-murid. Inisiatifnya datang dari Yesus. Yesus yang mengajak murid-murid ini ke seberang. Ya. Jadi ini adalah keinginan Yesus untuk ke seberang. Oke? Ayat yang selanjutnya katakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolaklah dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Jadi Yesusnya itu ada di dalam perahu, oke? Yesus ada di dalam perahu. Ya, di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang selanjutnya katakan begini, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita belajar apa? Prinsip yang pertama adalah keinginan Yesus untuk menyeberang dengan perahu. Itu bukan keinginan murid-murid, itu keinginan Yesus. Yang kedua adalah fakta yang kita tahu adalah bahwa Yesus ada di dalam perahu. Ayat yang selanjutnya katakan, lalu mengamuklah taufan. Saudara bisa belajar sesuatu hari ini? Yang ngajak ke seberang siapa? Yesus. Yesusnya ada di mana? Di dalam perahu. Tapi kenapa kok terjadi masalah? Dan ini bukan masalah sepele loh. Ini masalah bisa mengakibatkan kematian kepada murid-murid. Karena apa? Mengamuklah taufan. Sehingga perahu mereka penuh dengan air. Pemahaman yang ada di kepala kita kan begini kan. Kalau ini kehendak Tuhan, kalau Tuhan ada di situ, berarti lancar dong. Enggak teman-teman. Segala sesuatu yang lancar-lancar, itu belum tentu kehendak Tuhan. Iya kan? Teman-teman pernah dengar ayat firman Tuhan yang berkata, ada jalan yang disangka orang lurus. Ujungnya apa? Ujungnya maut. Jadi yang lancar-lancar itu belum tentu kehendak Tuhan. Betul gak sih? Yesus yang ngajak untuk bertolak ke seberang. Yesus ada di perahu, tapi hari itu terjadi masalah. Hari itu dalam perjalanan mereka mengalami krisis. Angin taufan bertiup keras sehingga air masuk ke dalam perahu. Mereka hampir tenggelam. Ayat yang selanjutnya katakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesusnya tidur lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, katanya begini kepada murid-muridnya. Dari murid-muridnya kepada Yesus, katakan begini. Ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara bisa simpan kata guru? Jadi murid-murid itu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Guru. Oke? Tolong disimpan di sini kalimat guru itu. Ayat yang selanjutnya, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan tercengang seorang kepada yang lain. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kerohanian kita, mungkin waktu kita menjalani perjalanan ini, enggak semuanya lancar jaya, enggak semuanya menyenangkan kehidupan kita.
Sama seperti murid-murid dalam perjalanan mereka bertolak ke seberang. Yesus yang ngajak loh, iya kan? Bukan keinginan mereka, itu keinginan Yesus. Yesus ada di perahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah? Karena begini, karena selama ini murid-murid itu hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru. Jadi murid-murid itu hanya mengenal Yesus itu hanya sebagai seorang guru yang bisa mengimpartasikan pengajaran kepada mereka. Yang bisa mengimpartasikan pengetahuan kepada mereka. Nah, Yesus nggak mau. Murid-murid itu hanya mengenal dia hanya sebatas guru. Melalui badai yang terjadi hari itu. Melalui angin taufan yang terjadi hari itu. Melalui krisis yang terjadi hari itu. Kemudian Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar guru. Dia adalah penguasa alam semesta. Makanya melalui peristiwa yang terjadi, melalui krisis yang terjadi, murid-muridnya kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Makanya begini hari ini teman-teman. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui krisis yang terjadi, melalui masalah yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, masalah dan krisis itu bukan terjadi tanpa tujuan. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada saudara. Makanya hari ini kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya begini, apapun situasi dan kondisinya, betapa sulitnya situasi dan kondisi yang ada di luar kita, ya, mau banjir datang, mau angin datang, mau hujan melanda kehidupan kita, bangunan iman kita akan terus berdiri karena kita membangunnya di atas dasar batu karang yang teguh. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, selamat menjalani proses kehidupan. Tuhan menyertai saudara. God bless you. Tuhan memberkati.